بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, muslimat dimanapun saja kita berada, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak pernah putus mencurahkan kepada kita nikmat, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat hati yang sakinah, dan nikmat-nikmat lain yang tak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin andaikan kita bersyukur, janji Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat itu la'adzidannakum, nikmat itu pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan semoga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah meninggalkan kepada kita pusaka, ajaran yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang menetapkan sirat, yang dengan demikian insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia, keselamatan di negeri akhirat. Dan insyaallah apabila kita melaksanakan ajaran Rasul itu, dipastikan kita akan terjauh dari azab neraka, dan insyaallah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman hidup yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Adapun pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul itu adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, kajian kita pada sore hari yang sangat berbahagia ini adalah bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik. Kajian ini kita mulai dengan firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Akan kami baikkan bagimu amal-amalmu dan kami akan ampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak kaum muslimin, ibu-ibu dan saudara yang berbahagia, mari kita perhatikan ayat Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 ini.
di mana oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Maka dari ayat ini Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kita perhatikan ada dua perintah Allah. Ada dua perintah Allah yang kita pahami bahwa di dalam usul disampaikan al-aslu fil amri lil wujub. Yang pokok daripada perintah Allah memfaedahkan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Maka di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk dua hal. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, berkata dengan perkataan yang baik. Sampai di sini Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ibu-ibu dan saudara, adalah sebuah kewajiban bagi kita atas perintah Allah itu untuk berusaha dengan maksimal menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban bagi kita untuk memelihara lidah kita, memelihara lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ibu-ibu dan saudara yang berada dimanapun saja, andaikan dua perintah ini kita laksanakan, maka Allah pun janjikan kepada kita dua hal keberuntungan. Adalah keberuntungan itu yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Janji Allah, aku kata Allah akan baikkan bagimu amal-amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku akan ampunkan dosa-dosamu. Maka Bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, dari ayat 70 pada surah Al-Ahzab ini kita petik yang pertama, ada dua perintah wajib yang akan kita lakukan, dan ada dua hadiah yang akan diberikan oleh Allah atas perintah itu ketika kita sudah memenuhinya. Perintah itu adalah yang pertama, perintah untuk bertakwa, dan yang kedua, perintah untuk berkata dengan ucapan yang baik. Dan adapun hadiah Allah yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa dan berkata dengan perkataan yang baik itu adalah yang pertama, akan dibaikkan baginya amal-amalnya oleh Allah, dan yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, nah, mari kita perhatikan perintah Allah yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Nah Bapak Ibu, patuh itu adalah dalam dua hal. Yang pertama, patuh untuk melaksanakan, memenuhi setiap perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, patuh untuk meninggalkan seluruh apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Patuh akan perintah, dan kita pahami perintah Allah itu banyak sekali yang wajib kita lakukan. Antara lain yang berhubungan dengan kondisi kita hari ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Antara lain yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan hari ini adalah diwajibkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan ibadah puasa, sebagaimana juga telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap kaum sebelum kita. Ibadah puasa ini Bapak kaum muslimin, ibu-ibu yang berbahagia, tidaklah kewajiban untuk kita saja hari ini, tetapi ibadah puasa ini telah pun diwajibkan oleh Allah bagi kaum sebelum kita, sejak daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai kepada nabi-nabi berikutnya, dan sampai kepada kita hari ini, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, patuhlah kepada Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sungguh kita tidak perlu fikir untuk apa kita berpuasa.
Apa hikmah yang akan kita peroleh daripada ibadah puasa itu? Yang penting bagi kita adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita dengan niat ikhlas kita berpuasa hari ini. Kenapa? Adalah karena patuh, karena taat, karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah nanti apa yang akan kita peroleh, sekalipun sesungguhnya janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh kebaikan di dunia dan terlebih-lebih akan memperoleh keselamatan di negeri akhirat. Antara lain disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Untuk orang yang takwa, yang patuh kepada perintah-perintah Allah untuk melaksanakan kewajibannya, yang patuh kepada Allah untuk menjauhkan segenap apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia saja pun mereka akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yaj'al lahu makhraja, antara lain daripada ketakwaan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini akan dilepaskan oleh Allah, dibantu oleh Allah, diberi jalan keluar atas setiap masalah-masalah yang ia hadapi. Bukankah Bapak kaum muslimin, ibu-ibu dan saudara yang berbahagia, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita akan menghadapi masalah-masalah. Bahkan hari ini Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, besar sangat masalah yang kita hadapi, sampai pintu-pintu masjid ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nabawi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan satu makhluk Allah yang tak terlihat barangnya, tak terasa bentuknya, tetapi kita sedang diberikan masalah besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi terganggu, ibadah terganggu, aktivitas kerja terganggu, semua fungsi-fungsi kehidupan kita terganggu hanya karena ujian barangkali, cobaan barangkali, atau mungkin azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah, ini adalah masalah. Tetapi Bapak kaum muslimin, saudara yang berbahagia, kita yakin kepada Allah, janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita janji kepada Allah bahwa andaikan kita taat kepada Allah, andaikan kita patuh kepada Allah, andaikan segenap perintah-perintah Allah kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhkan diri kita dari berbuat maksiat, kita jauhkan diri kita dari apapun saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah untuk kita yaj'al lahu makhraja, dibantu oleh Allah jalan keluar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Maka Bapak kaum muslimin, saudara yang berbahagia, ibu-ibu yang berada di rumah atau dimanapun saja kita berada, hal ini perlu dipesankan kepada kita. Apa yang kita lakukan supaya dapat bantuan pertolongan daripada Allah, dikeluarkan kita daripada masalah-masalah ini? Yang pertama, sabar menerima ketetapan Allah, kita terima dengan hati yang ikhlas. Kemudian kita datang kepada Allah, kita akui kesalahan-kesalahan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita perbaiki diri, kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada perbuatan yang baik, kita kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal penting yang pertama, ketika kita berada di jalan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, diberi jalan keluar oleh Allah atas setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, janji Allah untuk orang yang bertakwa di dunia, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dicurahkan oleh Allah rezeki. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, hidupnya akan dibaikkan oleh Allah, rezekinya akan dicukupkan oleh Allah, kebutuhannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu saudara kaum muslimin yang di rumah dan yang dimanapun saja kita berada, perintah yang pertama, takwalah kepada Allah, maka diberikan oleh Allah kebaikan. Salah satu di antara kebaikan itu adalah kebaikan di dunia, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan ini tidak hanya di dunia, tidak hanya di dunia. Yang terpenting sesungguhnya adalah apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah di negeri akhirat. Apa itu? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
Allah janjikan untuk orang yang mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di negeri akhirat itu mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, dan mereka akan kekal di dalam surga itu. Mereka datang ke pintu surga dan Allah sampaikan panggilan kepada mereka, udkhulu bisalamin aminin, masuklah dengan salam, masuklah dengan aman. Dan ini adalah panggilan baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang bertakwa, hanya untuk orang yang patuh melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan diri dari berbuat maksiat. Baik Bapak Ibu dan saudara kaum muslimin dimanapun saja berada, kita kembali dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-71. Orang beriman diperintahkan oleh Allah yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengikuti perintah Allah ini? Bagaimana supaya ketakwaan ini benar-benar bisa menghunjam di dalam hati kita? Bagaimana supaya kita benar-benar dengan penuh keikhlasan terdorong untuk melakukan setiap perintah dan menjauhkan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, diberikanlah kepada kita bimbingan. Yang pertama, ketakwaan itu akan bisa lahir adalah apabila di dalam diri kita ciptakan kondisi yang pertama khauf dan yang kedua raja. Ada kondisi di mana kita benar-benar ada rasa takut di dalam hati, dan kedua ada harapan. Ada harapan. Takut apa itu? Takut akan azab Allah di dunia, apalagi takut akan azab Allah di negeri akhirat ketika kita tidak tegakkan kebaikan, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita tidak ikuti perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Khauf, mesti ada rasa takut di dalam hati akan ancaman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Disampaikan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah bahwa orang-orang yang fasik, orang yang tahu mereka dengan kebaikan yang diajarkan oleh Allah tetapi mereka tidak berbuat baik, orang yang tahu mereka tentang keburukan-keburukan yang disampaikan oleh Allah tetapi mereka suka berbuat keburukan, mereka tidak taat akan perintah tetap dan juga tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, padahal mereka tahu perintah itu, mengerti tentangan larangan itu, maka mereka dikategorikan oleh Allah kepada orang yang fasik. Disampaikan oleh Allah, ammallazina fasaqu, mereka yang fasik seperti itu, fama'wahumun nar, akan kami campakkan ke dalam neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka meraung-raung, merangkak-rangkak ingin keluar daripadanya, u'idu fiha, kami campakkan mereka kembali ke dalamnya. Wa qila lahum, dan difirmankan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakanlah olehmu azab neraka itu